A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-thahirin. Kita punya pembahasan irfan, akhlak irfani. Tadinya saya mau memakai buku Suluk Faiz Kashani, tapi pembahasannya terlalu panjang dan kita istilahnya agak susah memilah-milah bahagian yang akan dibahas di kelas. Makanya nanti kita akan merujuk saja pada kitab Syarah 40 hadis. Nah, tentu untuk sampai kepada sebuah ma'rifat, di mana ma'rifat itu sendiri dibutuhkan pada awal perjalanan dan juga hasil daripada perjalanan itu akan memperoleh ma'rifat yang lebih tinggi. Yang kita butuhkan dalam perjalanan penyucian diri, perbaikan akhlak, yaitu ma'rifat. Ada istilahnya afak dan ada istilahnya anfus. Sebenarnya jalan pengenalan itu sendiri ada jalan melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam semesta ini yang diisyaratkan dengan afak, jamak dari ufuk. Ufuk sendiri sebenarnya artinya horizon, ya, tapi yang dimaksudkan pada dasarnya adalah alam raya ini, yakni bumi, planet-planet, bintang-bintang, matahari, bumi dengan segala isinya. Itu semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga lebih bersifat khusus, yaitu diri kita. Pengenalan pada diri, nafs, jamaknya anfus, ya. Kita akan menemukan ayat yang mengisyaratkan tentang hal ini dalam surah Fussilat. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Jadi baik pengenalan terhadap ayat-ayat afak bisa membawa perjalanan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengenalan terhadap ayat-ayat anfus. Tapi jalan yang lebih banyak dipilih oleh urafa, dan bahkan jalan ini yang paling bisa membawa pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita itu sebenarnya dalam penyempurnaan melewati tahap-tahap diri kita sendiri, bukan perjalanan di luar diri.
tapi perjalanan di dalam diri sendiri. Sejauh kita melakukan perjalanan dalam diri dan melewati berbagai hijab-hijab yang menghijabi antara makhluk dengan pencipta, maka sejauh itu kita akan mencapai derajat-derajat kesempurnaan. Makanya kita akan mendapatkan penjelasan riwayat, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal nafsnya, dirinya, ya dia akan mengenal Rabbnya. Jadi sejauh kesempurnaan pengenalan diri, sejauh itu yang akan menyampaikan pada pengenalan dan ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, salah satu pengetahuan dan ma'rifat yang sangat penting dicari dan akan mengantar pada perjalanan kesempurnaan adalah ma'rifat nafs atau pengetahuan diri. Jadi sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita singgung bahwa ilmu yang merupakan jalan yang bisa membawa pada kesempurnaan, karena dengan pengetahuanlah segala apa yang kita amalkan itu akan membuahkan hasil. Beberapa hal berikut ini yang harus diketahui sebelumnya dalam rangka pengetahuan nafs. Pertama, zat manusia terbentuk dari dua substansi. Ada substansi non materi yang membentuk nafs dan ada substansi materi yang membentuk jasad. Jadi nafs dengan jisim kita ini dua substansi yang dalam bentuk satu individu manusia. Manusia istilahnya ya tersusun daripada jisim yang materi dengan nafs yang non materi. Tentang bisa tidak non materi itu bertempat pada materi, kayak jiwa saya ini bertempat pada tuh. Jadi ya istilahnya hulul. Dia hulul di dalam jisim, nafs hulul di dalam jisim. Jadi dia mencakupi jisim. Makanya semua jisim ini dipenuhi dengan nafs atau ruh. Ya. Ada beberapa teori tentang penciptaan nafs di kitab filsafat. Ada yang menjelaskan bahwa nafs itu ia bersifat kadim. Kadim itu yakni tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi ia sudah non materi sejak awal dan tidak didahului oleh ketiadaan. Itu disebut dengan kadim. Nafs sudah mempunyai keberadaan sejak kadim, kemudian ia turun dari tempatnya yang tinggi, makamnya yang tinggi menuju ke tubuh. Ya. Ini dengan teori Plato. Jadi filosof Plato berpandangan bahwa nafs itu tadinya sudah mempunyai kedudukan di alam ide, di alam tinggi,
kemudian ia turun ke tubuh ya dan bergabung jisim. Makanya ini juga mempunyai korelasi dengan tinjauan masalah pengetahuan daripada Plato. Karena nafs itu tadinya sudah mempunyai pengetahuan. Namun ketika ia turun dan bergabung jisim, tubuh, maka ia akan kembali melakukan pengingatan ulang terhadap pengetahuannya yang sudah ada sebelumnya itu di alam tinggi. Jadi ia juga punya pandangan tentang masalah pengetahuan yang disebut dengan pengingatan kembali. Jadi bukan manusia itu kosong sama sekali, kemudian perlahan-lahan mendapatkan pengetahuan, tetapi sudah ada memang pengetahuan, tapi ketika di dalam jisim baru kemudian terjadi pengingatan kembali. Ya, itu teori Plato. Tapi teori Plato banyak kelemahannya dan istilahnya dipandang oleh filosof tidak benar dalam teori nafsnya ini. Terutama ketika nafs belum bertemu dengan jisim, sudah dalam bentuk individu itu, ya istilahnya apa yang bisa membedakan antara satu nafs dengan nafs yang lainnya secara individu, secara satu persatu itu, kalau dia sama sekali tidak mempunyai jisim. Itu teori pertama. Teori kedua yang dianut sebagian besar filosof muslim, juga sebagian besar lah filosof, yaitu teori penciptaan nafs yang bersifat non materi dengan penciptaan jisim memang yang bersifat materi. Jadi dua substansi ini mengalami penciptaan yang berbeda. Ya, jadi nafs dicipta sendiri, tubuh dicipta juga sendiri, kemudian bergabunglah nafs dengan tubuh. Jadi itu terkenal dengan teori ya rohaniyatul khudus wa rohaniyatul baqa. yakni nafs memang sudah tercipta sejak awal, maksudnya awal penciptaannya, tapi dia tidak kadim, dia hudus, makanya disebut rohaniyatul hudus. Jadi sejak penciptaannya secara awal dia sudah ruh, yakni sudah non materi. Ya, dan demikian pula ya istilahnya tentunya keeksisannya rohaniyatul baqa, yakni selanjutnya dia juga adalah non materi. Tapi ia bertemu dengan tubuh sehingga tubuh itu seperti ibaratnya sangkar bagi burung. Jadi malah menjadi semacam penjara bagi nafs. Ya. Dan nafs mengalami tahap demi tahap kesempurnaan ya sejak ia istilahnya di dalam jisim. Jadi sebelumnya dia belum mempunyai kesempurnaan, hanya bersifat substansi non materi, tapi tidak mempunyai pengetahuan sebelumnya seperti teori Plato itu. Jadi nanti secara perlahan ya ia akan memperoleh pengetahuan. Nah, ini dianut oleh filosof seperti Ibnu Sina, Suhrawardi dan filosof lainnya. Teori ketiga memandang bahwa nafs itu pada awalnya bukan ruhani,
Ya, jadi pada awalnya ia bukan non materi langsung, tapi ia adalah jismaniyatul hudus. Secara awal penciptaannya sebenarnya dia adalah jisim, adalah materi. Tapi dikarenakan gerak substansi yang menyempurna, sampailah ia pada suatu tahap bisa melepaskan diri dari hukum-hukum kematerian menjadi sebuah substansi non materi. Makanya teori ini dikenal dengan teori jismaniyatul hudus wa ruhaniyatul baqa. Ya, artinya pada tahap awal kejadiannya ia adalah sebuah jisim yang mencapai derajat karena hasil daripada gerak substansi, di mana lantas ia siap untuk menjadi sesuatu yang non materi. Makanya pada tahap selanjutnya ia adalah non materi. Makanya disebut ruhaniyatul baka. Jadi keeksistannya, kebakaannya selanjutnya itu adalah rohani. Nah, tentu semua pandangan ini berpandangan tentang keabadian daripada nafs. Karena kalau dia sudah ruhani atau non materi, maka dia akan bersifat abadi. Jadi nafs itu nantinya abadi. Dia tidak akan musnah. Seperti jisim ini selalu mengalami perubahan dan pada akhirnya akan mengalami kehancuran tubuh kita ini. Tapi nafs dia tidak akan mengalami kehancuran dan akan berkelanjutan, ya, dia punya perjalanan keberadaan. Jadi nanti nafsu inilah yang sifatnya akan mengalami kehidupan abadi. Jadi ini tadi zat manusia terbentuk dari dua substansi. Substansi non materi yang membentuk nafs dan substansi materi yang membentuk jasad. Ya. Karena itu nafs adalah hidup. Ya, berakal, bekerja dan aktif. Sedangkan jasad adalah mati, jahil dan fasif. Kalau nafs tidak ada di dalam tubuh, ya tubuh tidak ubahnya seonggok materi yang mati, ya, yang juga tidak mengandung pengetahuan, ya, dan tidak mempunyai istilahnya aktivitas. Jadi yang menggerakkan tubuh ini nafs. Ya, nafslah yang memunculkan irada, nafslah yang menggerakkan. Jadi pada dasarnya semua apa yang manusia lakukan dan peroleh dari apa yang menjadi seluruh aktivitasnya, ya, iradahnya dan perbuatannya itu bersumber dari nafs. Makanya yang bertanggung jawab juga dengan seluruh apa yang dilakukan itu bukan tubuh, yang bertanggung jawab adalah nafs. Kedua, kesempurnaan, keutamaan dan kelebihan atas yang lain dapat diperoleh manusia hanya dengan jalan pengetahuan dan pengamalan terhadap keniscayaannya, bukan sesuatu yang lain seperti kekayaan dan kekuasaan. Kekuasaan itu kan suatu perkara iktibari. Kekayaan juga adalah suatu perkara iktibari. Artinya suatu perkara yang
tersepakati oleh masyarakat. Jadi presidennya seorang presiden itu karena disepakati oleh masyarakat, bukan sesuatu yang bersifat inheren dengan diri seseorang. Makanya ada yang berapa tahun presiden kemudian bukan presiden, ada yang sebelumnya bukan presiden kemudian menjadi presiden. Jadi hanya masyarakat saja yang membuat satu bentuk kesepakatan dalam kehidupan sosialnya. Demikian pula kekayaan ya tadinya mungkin tidak punya sama sekali, kemudian kerja keras mengumpulkan kekayaan, dia menjadi kaya. Bisa saja suatu hari ia kehilangan juga seluruh kekayaannya, dan tidak ada yang dibawa setelah kematian. Tidak ada misalnya tetap presiden ketika dia sudah mati, ya. Tidak ada juga kekayaan menyertai seseorang sesudah mati, ya. Jadi hanya untuk keperluan atau hal-hal yang sifatnya berlangsung di dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan tuntutan kehidupan kemasyarakatan kita, ya. Makanya yang substansi pada manusia itu sebenarnya adalah pengetahuannya dan pengamalan terhadap pengetahuan. Itu mesti kita perhatian terhadap masalah pengamalan. Ya, anehnya di dalam riwayat terdapat penjelasan bahwa ilmu itu bukan yang cuma dikumpul di dalam mental dan benak, tapi ilmu hakikatnya itu adalah pengetahuan yang diamalkan, ya. Karena pengetahuan yang diamalkan itu yang akan membangun manusia, yang akan membentuk manusia. Makanya pada penilaian akhir terhadap manusia itu adalah amal sebenarnya. Yang membentuk seseorang itu amal, ya. Jadi seluruh aktivitas dia dari sejak awal sampai sekarang itu buah dari amalnya. Meskipun juga ya terdapat buahnya dalam bentuk satu diri yang terdiri daripada pengetahuan dan sifat-sifat, ya, pada dirinya. Itu dialami oleh suatu proses, ya, perjalanan dari berbagai aktivitasnya. Misalnya, siapa lagi namanya? Siapa? Heril. Ya, misalnya Heril. Tadinya Heril bukan seperti Heril sekarang ini. Heril yang sekarang ini hasil dari berbagai amal dan aktivitasnya selama ia belajar di Al-Hikmah ini. Tadinya Heril mungkin membawa beberapa, ya, pengetahuan terkait masalah agama dan ada sifat-sifat yang dia bawa, tapi setelah berbagai aktivitasnya di Al-Hikmah ini terjelmalah dia seperti Heril sekarang ini, yang dibanding dari segi pengetahuan sebelumnya berbeda, dan boleh jadi dari sifat-sifat sebelumnya juga berbeda, seperti itu. Tadinya misalnya tidak punya sifat takwa, ya, istilahnya ini perumpamaan saja, sekarang sudah punya sifat takwa, ya. Tadinya tidak punya pengetahuan yang cukup misalnya tentang berbagai hal, sekarang mempunyai pengetahuan, ya. Jadi kesempurnaan, makanya bisa disebut bahwa Heril sekarang lebih sempurna daripada Heril sebelumnya. Tapi bukan istilahnya seperti itu semua manusia.
ada juga mengalami penurunan. Ya. Nah, kesempurnaan, keutamaan dan kelebihan atas yang lain dapat diperoleh manusia hanya dengan jalan pengetahuan dan pengamalan terhadap kemestian daripada pengetahuan. Bukan sesuatu yang lain seperti kekayaan, kekuasaan, kemasyhuran, dan berbagai hal lainnya. Yang ketiga, ma'rifat dan pengetahuan yang mengantarkan manusia untuk memperoleh keutamaan dan kesempurnaan serta dengan memilikinya akan menaikkan manusia dari kesejajaran hewan-hewan sampai derajat malaikat, tentu bukanlah sembarang ilmu. Betapa banyak ilmu dan pengetahuan yang menjadi karya ilmuwan tapi hanya menyibukkan para pembacanya, tapi tidak punya efek serta pengaruh dalam kesempurnaan diri manusia. Bahkan boleh jadi mendegradasikan derajat manusia, seperti ilmu-ilmu haram yang tidak bermanfaat. Seperti juga misalnya novel-novel ya yang dibuat hanya untuk mengeksploitasi daya khayal pembacanya. Tidak ada nilai misalnya terhadap persoalan mengubah ya dari perilaku, tidak ada kandungan pengajaran. Nah, ini tidak punya manfaat. Adapun ilmu dan ma'rifat yang bermanfaat di akhirat adalah ilmu dan ma'rifat yang ulama akhirat memberikan perhatian sangat besar terhadapnya. Sementara ulama dunia membelakanginya, yakni pengetahuan dan ma'rifat terhadap Tuhan, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, kitab-kitab sucinya, para nabinya, para walinya. Ya, itu semua pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Juga pengetahuan terhadap hari kiamat, seperti pengetahuan adanya surga, adanya neraka, adanya malaikat penjaga surga, adanya malaikat penjaga neraka, dan berbagai pengetahuan tentang hari kiamat. Juga pengetahuan terhadap nafs manusia, serta bagaimana nafs mengalami kesempurnaan dan kenaikannya. Dari posisi kehewanan mendapatkan makam sempurna sampai pada tingkatan malakut dan ruhani yang abadi. Ya, jadi kalau misalnya pengetahuan yang lainnya itu bersifat mungkin masih berada di luar daripada diri kita, tapi pada suatu tingkat tertentu karena ada istilah ittihadu alim ma'lum atau ittihad akil ma'kul, yakni terjadi kesatuan nantinya antara yang mengetahui dan diketahui, antara yang alim dan ma'lum, maka dia pun akan menjadi pengetahuan yang bersifat kehadiran pada dirinya. Tapi untuk pertama yang istilahnya menjadi pengetahuan kehadiran pada diri adalah pengetahuan nafs. Dan itu bukan pengetahuan konsepsi terhadap nafs. Ya, kalau pengetahuan konsepsi terhadap nafs itu sebenarnya juga pengetahuan usuli. Misalnya konsepsi kita terhadap takut pada diri kita,
Nah, itu pengetahuan husuli. Tapi takut yang sendiri menjelma pada diri kita, nah itu adalah pengetahuan huduri. Makanya kalau dia sebentuk konsepsi tidak mempunyai pengaruh kepada diri kita, ya. Tapi kalau dia hadir, yakni takut itu sendiri, zatnya takut sendiri itu hadir, dia berpengaruh pada diri kita. Ya, jadi ini kita dalam pengetahuan terhadap nafs itu pun yang dimaksudkan adalah pengetahuan kehadirannya. Jadi pengetahuan nafs manusia serta bagaimana nafs mengalami kesempurnaan dan kenaikannya. Tentu bersifat husuli dulu, makanya di dalam irfan amali misalnya dijelaskan tahap-tahap sair suluk itu, tahap-tahap melewati perjalanan makam-makam. Itu husuli. Kapan dia bisa menjadi huduri? Ketika benar-benar menjalaninya, melakukan sair suluk dan sampai pada makam tersebut, menyatu dengan dirinya. Artinya nafsnya memang yang berada pada makam ya tersebut. Jadi ini kita harus juga tinjau. Nah, yang keempat, kesempurnaan ilmu dan ma'rifat demikian ini akan dicapai dengan jalan sair suluk. Sair sendiri namanya jalan, suluk juga perjalanan. Jadi dalam perjalanan, jalan dalam perjalanan. Perjalanannya juga di dalam nafs. Kalau di luar nafs, ya kita misalnya memindahkan fisik kita dari suatu tempat ke tempat lain. Tetapi perjalanan nafs, biar kita duduk, tidak perlu melakukan perpindahan badan, nafs bisa saja melakukan perjalanan. Misalnya kita duduk sekarang, kita bisa berkhayal, ya, perjalanan ke alam imajiner. Ya, kita bisa juga istilahnya mengkonsepsi pengetahuan-pengetahuan yang bersifat universal. Nah, itu juga perjalanan akal, rasionalitas namanya. Jadi ada perjalanan pengetahuan indrawi ketika kita melihat benda, ada perjalanan pengetahuan imajinasi, dan ada di atasnya perjalanan pengetahuan rasional. Nah, terlebih lagi bisa dalam bentuk huduri ini nafs melakukan perjalanan karena ada realitas alam misali. Ya, jadi nafs bisa masuk di alam realitas misali ini dan bertemu atau mendapati berbagai fenomena misali, maujud-maujud misali, misalnya ruh-ruh, ya, ruh-ruh orang suci, dan maujud-maujud misali apa saja. Ya, itu bisa didapati. Ya. Sampai perjalanan ke Jabarut. Ya. Ya, nafs mempunyai kemampuan perjalanan secara bukan hanya secara pengetahuan husuli tapi huduri. Jadi kesempurnaan ilmu dan ma'rifat demikian ini akan dicapai dengan jalan sair suluk. Riyada. Riyada itu sendiri yakni semacam pelatihan. Tapi pelatihannya tentu tidak berhubungan dengan pelatihan fisik. Makanya juga olahraga itu disebut riyada. Ya, berolahraga. Fisik juga kalau kita latih, ya dia juga akan mendapati kondisi yang sehat misalnya, ya. Kalau rajin berolahraga, ya. Badan misalnya kalau dia
ini selalu dilatih untuk ini, ya dia juga akan menjadi kuat, menjadi kekal. Ya. Ruh juga ya perlu mengalami riadah. Riadahnya bukan seperti itu. Kalau riadahnya nafs adalah melawan syahwat dan hawa nafsu. Jadi apa yang menjadi keinginannya bersifat syahwat, ia tahan, ia lawan. Ya, apa yang keluar dari hawa nafsunya dia lawan. Itu riadahnya nafs. Misalnya enak dia rasa tidur, tapi datang panggilan salat, dia harus lawan syahwatnya tidur itu, keinginannya tidur itu. Ya, yang harus kalahkan, bangkit, berwudu misalnya lalu salat. Nah, itu pelatihan. Lihat misalnya makanan enak, muncul syahwat makannya. Bagaimana dia lawan? Dia makan kadar yang cukup saja. Karena Islam tidak melarang, tapi jangan makan lebihan. Kalau kita masa mahasiswa, saya juga ingat masa mahasiswa, kalau diundang sekali-sekali dihidangkan makanan enak, wah mumpung ini. Ya, lama kita tidak ketemu makanan enak ini, akhirnya piring kita kayak gunung. Itu sudah kayak gunung, nambah lagi. Jadi betul-betul kesempatan. Ya. Nah itu semua dihadapi. Jadi bertemu dengan makanan enak, ya macam-macam. Ya, hal-hal misalnya yang membuat hawa nafsu atau syahwat itu menjadi terpuaskan, tapi itu yang dibendung, yang dihadapi. Ya. Ada seorang anak muda bertanya sama Ayatollah Behjat rahmatullah alaih. Dia bilang, bagaimana caranya merasakan lezatnya ibadah? Beliau menjawab, kamu sendiri yang tidak mau menginginkan, kamu sendiri yang tidak menginginkan kelezatan ibadah. Kalau mau, kurangi kelezatan yang lainnya. Kalau mau merasakan kelezatan ibadah, dan itu istilahnya ya teralami. Saya kalau misalnya makan banyak, biar bangun salat malam tidak lezat salat malamnya. Ya, kalau misalnya mau lezat salat malam, ya kadar makanan malamnya, ya misalnya seperti itu. Kalau mau misalnya 2 pemain, kadar makannya jangan kenyang. Kalau kenyang itu tidak terasa doa itu. Ya, orang baca doa kita mengantuk. Ya. Jadi seperti itu, kurangi kelezatan yang lainnya. Ya bukan cuma makan, sebenarnya berbagai hal. Ya, ya, ya. Ini maksudnya bagaimana itu cara bisa agar kita itu benar-benar bisa itu apa itu mengatur hawa nafsu kita. Kalau misalnya saya bilang bahwa kita harus mengurangi kadar makanan kita, tapi justru ada juga orang yang kekurangan secara materi, tapi dia itu kayak nafsunya itu jauh lebih besar daripada orang yang berdiri mengharta misalnya. Kan ini berhubungan dengan makanan saja, tapi yang nafs lainnya juga harus dihadapi. Jadi dari satu sisi makanan misalnya kita harus ya kurangi, hadapi hawa nafsunya. Nah, dari sisi yang lain juga tetap harus kita hadapi. Jadi berbagai aspek istilahnya ya harus kita hadapi. Bukan cuma masalah makan, cuma memang masalah makan ada salah satu pengaruhnya terhadap kita, yaitu ya yang
membangunlah berbagai energi di dalam diri. Kalau mengurangi itu mungkin fase saja. Misalnya mungkin kalau awal mengurangi tinggi misalnya, maaf saja saya singgung, tinggi misalnya libido seksnya awalnya. Tapi itu ketika awal. Tapi kalau sudah berkesinambungan, perlahan-lahan juga dia akan berkurang. Seperti itu. Kenapa awalnya dia berpengaruh? Saya pikir dikarenakan yang itu berubah menjadi energi. Tapi kalau dia sudah digunakan akan juga mengurangi. Nah, makanya itulah gunanya olahraga bagi anak muda juga sebenarnya. Ya. Jadi energinya itu ya terbawa ke olahraga. Jadi penting memang olahraga. Disampingkan seperti puasa, tapi bagi pelajar supaya cukup masuk, ya, cukup kemampuan untuk menyerap pelajaran, ya puasa itu istilahnya tidak terlalu inilah. Ya mungkin kalau puasa sekali seminggu. Ya. Kalau puasa banyak itu bisa juga melemahkan kemampuan serap. Nanti mungkin pada fase setelah belajar atau fase ini ya mungkin puasa sudah sangat bermanfaat. Jadi riada. Jadi itu tadi nafs senantiasa harus dilatih, dan mujahadah syar'i. Mujahadah syar'i ya kurang lebih riada, tapi maksudnya mengamalkan ibadah-ibadah syariat. Ya, mujahadah syar'i mengamalkan ibadah-ibadah syariat, yaitu hukum-hukum fikih dan hukum-hukum akhlak Islami, serta menjaga syarat-syarat khusus dalam perjalanan suluk. Jadi terdapat juga syarat-syarat khusus dalam perjalanan suluk. Adapun kemungkinan untuk mencapainya ya terbuka lebar bagi setiap orang. Namun karena sedikit yang menjalaninya dengan sungguh-sungguh, maka hanya sedikit yang berhasil mencapainya. Jadi karena sedikit juga orang yang bersungguh-sungguh menjalani, maka ya sangat sedikit juga yang mencapainya. Kan untuk mengubah pengetahuan husuli itu menjadi bentuk pengetahuan huluri, ya tidak ada jalan lain, harus menyucikan dan membersihkan kalbu. Sementara jalan penyucian dan pembersihan kalbu ini itu tadi riada dan mujahadah. Ya, riada dan mujahadah sesuai dengan ajaran ilahi, yaitu hukum-hukum dan hukum-hukum akhlak, hukum-hukum syar'i dan hukum-hukum akhlak. Jadi sebenarnya ketika misalnya seseorang sholat, ya itu pada hakikatnya ia telah melatih nafsnya. Ya. Ketika dia puasa itu sudah melatih nafsnya. Bukan cuma itu sebenarnya. Kalau dia misalnya bersedekah itu melatih nafsnya. Jadi bagaimana nafsnya itu ya ia latih untuk menjadi dermawan, keluar dari kebakilan, bersedekah, ya, dan berbagai istilahnya amalia-amalia yang harus kita lakukan. Dan di dalam tata cara yang diajarkan para imam ma'sumin itu tidak seperti misalnya yang diajarkan oleh mereka di luar Islam yang sangat keras caranya, ya. Tidak. Jadi di dalam Islam itu tidak terlalu dianjurkan untuk melakukan saif suluk yang langsung menyiksa diri. Jadi tetap berjalan secara istilahnya perlahan-lahan,
ya, dalam koridor amalia syar'i. Tidak misalnya puasa berhari-hari sampai bisa mungkin pucat mukanya dan malah melemahkan berbagai aspek badannya, ya, tapi ya makan tapi jangan melampaui batas, ya. Untuk memahami masalah ini dengan baik, kami menjelaskannya dalam bentuk ilustrasi. Kita bisa jelaskan dalam bentuk ilustrasi, ya. Nafs manusia dalam mempersepsi topik-topik benar dan hakikat sesuatu berposisi sebagai cermin yang berhadapan dengan gambaran dan konsep yang diketahuinya. Sementara penyebab tak terlihatnya sesuatu atau gambaran sesuatu dalam cermin ada 5 hal. Ada 5 hal yang menyebabkan tidak terlihatnya gambaran sesuatu dalam cermin. Pertama, cermin masih belum dalam bentuk sempurnanya. Misalnya bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatannya sudah tersedia, tapi cermin masih belum dibuat. Jadi besi misalnya belum digosok untuk menjadi cermin, atau bagaimana caranya pembuatan cermin. Misalnya ada satu besi, ya, tapi belum dibuat cermin. Ya. Itu pertama. Kedua, terkadang cermin telah jadi, tapi kotoran, karatan, dan debu menutupinya. Jadi cerminnya sudah dibuat, tapi banyak karatannya, banyak kotoran, banyak debunya. Dia pun belum bisa menampilkan gambar. Ketiga, dikarenakan ya seseorang tidak memposisikan cermin pada posisi di mana gambar ingin disaksikan. Misalnya objek dan benda yang ingin disaksikan berada ya di belakang cermin. Jadi cerminnya menghadap ke lain misalnya, sementara gambarnya ada di belakang. Ya, tentu belum bisa terlihat gambaran di cermin, ya. Ya, itu yang ketiga. Keempat, antara cermin dan benda terdapat sesuatu. Misalnya tirai sebagai penghalang. Jadi ini cermin sudah menghadap ke sesuatu yang ingin dilihat gambarnya, tapi ada penghalang. Nah, yang kelima, ya, tidak mengetahui secara pasti posisi di mana sesuatu menjadi objek perhatian diarahkan, sehingga cermin diletakkan ke arah tersebut. Jadi dia tidak tahu di mana posisi benda yang semestinya cermin diarahkan supaya bisa muncul gambaran daripada ya sesuatu tersebut yang ingin disaksikan. Nah, demikian juga seperti 5 perkara ini tentang substansi nafs manusia, di mana ia memiliki kesiapan sebagai sebuah cermin bagi tajalli, ya, manifestasi gambaran-gambaran hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu langkah mendasar yang dibutuhkan untuk mendapatkan ma'rifat ilahiyah adalah mengenal diri dan nafs kita terlebih dahulu. Bahwa nafs adalah suatu substansi non materi, hidup, berakal, bekerja, aktif, dinamis, dan abadi. Dari dimensi-dimensi yang dimilikinya itu, ia memiliki kesiapan untuk meraih tajalli dan manifestasi nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Ya, jadi pada hakikatnya semua kita punya potensi untuk mendapatkan manifestasi dan tajalli nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Ya.
semuanya istilahnya hanya yang dibutuhkan adalah melakukan sair suluk, bergerak untuk mencapainya. Nah, tentu ya tidak bisa kalau kita tidak melakukan tadi yang kita singgung itu, riadah, mujahadah, dan yang paling penting sebenarnya itu nanti ada di pembahasan irfan amali, ada mursyid, ada syekh, pembimbing. Sebab kalau berjalan sendiri bahaya juga, sangat malah bahaya, bisa tersesat, ya. Bahkan berbagai ulama mengatakan kalau seseorang berjalan secara sendiri, mursyidnya setan, ya. Artinya besar sekali kemungkinan dia akan menyimpang karena tidak tahu cara berjalan. Misalnya saja, ya, Akil misalnya awal-awal dari Polman atau Mejene, ya Polman. Kalau antum dari Ternate, ya misalnya si Hairil, ya dari Ternate, datang di Makassar, ya datang di Makassar, langsung dibawa ke Al-Hikmah. Jadi ada yang bawa ke Al-Hikmah. Kemudian mau pergi ke Pantai Losari. Dulu kita itu kalau dari kampung terkenal sekali mau pergi ke Pantai Losari, ya. Dulu itu Pantai Losari tidak seperti sekarang, dia terbuka, banyak bangunan terbuka sepanjang jalan, banyak penjual-penjual di situ. Nah, kemudian orang bisa duduk-duduk di tembok-tembok itu untuk memandang laut, ya. Jadi suatu suasana indah juga sebenarnya, bisa melihat ke laut sambil makan-makan. Yang sangat terkenal dulu itu pisang pempeknya Pantai Losari, ya. Tapi sekarang macam-macam istilahnya. Nah, dia mau pergi Pantai Losari, tidak ada Google Map, ya, belum ada Google Map ini istilahnya, ya. Kalau sekarang ada mursyid Google Map, Google Map. Tapi ternyata juga mursyid Google Map bisa menyesatkan. Ya. Jadi dia pergi sendiri, ya. Ya, lebih besar kemungkinan dia tidak sampai di Pantai Losari. Lebih besar dia sampai di tempat yang lain daripada sampai di Pantai Losari. Itu ya istilahnya jalan lahir, ya, jalan lahir. Kalau jalan batin lebih parah lagi. Itu di situ tidak ada sama sekali ditahu apa realitas di situ. Ya. Ada terkadang ada seorang pesair suluk didatangi, setannya datang ngaku saya Tuhan, ya, ngaku Tuhan kepadanya, ya. Untungnya ada dia punya syekh, ya, dia bilang ini sudah berapa malam ini saya bermimpi Tuhan datang sama saya, ya. Syekhnya bilang itu pasti setan datang karena Tuhan tidak terjelma dalam bentuk, ludahi saja kalau datang lain kali. Ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih istilahnya bisa terjerumus kalau berjalan sendiri. Nah, jadi dari dimensi-dimensi yang dimilikinya itu yang memiliki kesiapan untuk memperoleh manifestasi dan tajalli nama-nama dan sifat-sifat ilahi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Jadi bagaimana semua nama-nama dan sifat-sifat sempurna ilahi itu kita istilahnya siapkan diri untuk memanifestasi pada diri, bertajalli pada diri.
Nah, kalau pembahasan dalam Irfan Nazari, sayangnya di sini tidak disediakan Irfan Nazari. Seseorang bisa menjadi tajallinya Allah, nama Allah. Ya. Jadi nama Allah ini adalah nama yang paling agung. Disebut Ismul Azam, nama yang paling universal, nama yang paling besar, nama yang paling universal. Ya. Nah, jadi sebagian orang ya bisa misalnya sampai ke nama-nama yang lebih kecil, ya, dari segi keuniversalannya. Misalnya menjelma pada dirinya nama-nama tertentu, ya, nama-nama tertentu, nama-nama yang lebih partikular. Tapi pada diri kita sebenarnya semua potensi terdapat bertajalli nama-nama Tuhan. Makanya kita itu semua ada potensi rahmatnya, ya, Rahman dan Rahimnya, kepengasihan dan kepenyayangan, ada potensi kepemberian, razaknya, pemberian misalnya, ada potensi ya berbagai sifat-sifat yang istilahnya itu tajalli, ada disebut dengan tajalli nama-nama jamaliyah Tuhan. Tajalli nama-nama jamaliyah Tuhan. Tapi ada juga potensi tajalli nama-nama jalaliyah Tuhan, seperti kahar, ingin menguasai orang, ingin berkuasa misalnya, ingin. Kalau berkuasa dengan baik bagus, sebenarnya bukan tidak bagus, kekuasaan itu bagus. Yang penting ya yang bertajalli pada diri yang punya kekuasaan itu adalah ya istilahnya nama ilahi untuk mengantar makhluk menuju pada kebaikan. Kalau penguasa zalim kan mengantar manusia untuk pada keburukan, ya. Nah, jadi ada nama jalannya Tuhan seperti kaharnya, seperti al-aziznya, keperkasaan, ya, dan berbagai nama-nama lain. Ada semua pada diri manusia. Jadi takhallaku bi akhlaqillah. Nah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ya, tentu semua ini syaratnya adalah nafs harus memiliki kebersihan dan kesucian, sehingga dimensi-dimensi yang dimilikinya tersebut dapat bekerja dengan baik dan sempurna dalam berhadapan dengan tajalli cahaya ilahiyah yang senantiasa terpancar di alam afaq, alam raya dan alam diri ini. Ya, jadi senantiasa sebenarnya karena Tuhan itu ya maha mengaruniai. Sisa kita ini yang harus ya bergerak, ya, menghilangkan semua penghalang-penghalang yang ada di dalam diri. Ya, kemudian meraih tahap-tahap sempurna. Jadi tahap-tahap kesempurnaan itu juga ibarat tangga-tangga itu 1, 2, 3, 4. Tidak bisa dicapai 2 kalau tidak diselesaikan 1. Ya. Kita harus melewati tahapan-tahapan tersebut sampai kepada puncak. Ya. Nah, seseorang jika ingin melakukan perbaikan akhlak itu sebenarnya tidak butuh syekh yang tadi saya singgung. Kalau akhlak yang ingin kita perbaiki, cukup misalnya mendapatkan pengetahuan bagaimana memperbaiki akhlak, atau kitab-kitab ditulis urapa yang bersifat bagaimana menghilangkan sifat-sifat buruk dan kemudian mendapatkan sifat-sifat baik. Ya, jadi atau kitab-kitab hadis dibaca, ya, itu istilahnya tidak perlu penuntutan. Kalau cuma perbaikan akhlak, misalnya kita ingin memperbaiki diri kita dari sifat sombong untuk menjadi tawadu, ya, itu tidak perlu bimbingan. Tapi bagus tuh kalau ada bimbingan, karena biasanya kalau ada bimbingan, ada terkadang
dia berikan wirid. Wirid itu misalnya sesuatu yang sifatnya kadang harus kita ulang-ulang lafaznya. Misalnya bagaimana menghilangkan marah. Kalau kita seorang pemarah, bagaimana menghilangkan? Misalnya nasihat Ayatullah Bahjat rahmatullah alaih, ya senantiasa atau perbanyak membaca salawat, tapi benar-benar perhatian untuk dalam bacaan tersebut. Ya, bukan misalnya baca salawat tapi tidak penuh perhatian. Nah, itu bermanfaat untuk menghilangkan misalnya karakter pemarah di dalam diri. Ya. Jadi berbagai wejangan-wejangan seperti itu di dalam anjuran ulama-ulama. Ya. Tapi kalau misalnya tidak juga dengan pembimbing, tidak ada istilahnya tadi bahwa mursyidnya misalnya setan dan lain sebagainya. Pikiran saya kalau orang bersair suluk memperbaiki akhlaknya saja, ketika memang benar-benar dia menghilangkan akhlak buruknya, kemudian mendapatkan akhlak karimah, dengan sendirinya juga akan mendapatkan tajalli dan mukasyafah, tapi mungkin sampai tingkat tidak membahayakan bagi dirinya. Karena kalau sair suluk irfani memang tujuannya untuk mendapatkan usul, yakni tujuannya untuk liqaullah, mendapatkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memang sangat berat. Saya kira sampai di sini karena kita juga tidak punya AC, tidak hidup di AC, lampunya juga tidak menyala. Ya, kita sudah cukup. Alhamdulillah. Insya Allah pertemuan berikutnya kita sudah memulai masuk kitab Syarah 40 hadis daripada Imam Khomeini sebagai bimbingan untuk memperbaiki diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.